Bait 4 sampai 6 itu mengatur tuh hakikat hidup manusia. Sebenarnya manusia itu apa sih sebenarnya gitu loh. Yang hidup pasti akan mengalami mati, yang mati pasti akan mengalami hidup. Rengkan. Nah, satu, dari mana saya berasal. Dua, untuk apa saya dilahirkan dalam kehidupan ini. Yang ketiga nih, kita nanti pulangnya itu kemana? Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Pemirsa Hindu Channel, tentu tayangan-tayangan sebelumnya kita ada membahas tentang terkait dengan kondisi umat Hindu. Salah satunya ya tayangan Pinandita, Sanggraha Nusantara bersama dengan Pak Nangadana, kemudian Aji Dewa, dan yang menarik adalah tentang pembahasan Trisandia yang akan kita lanjutkan pada tayangan hari ini juga. Mohon bisa disimak dengan apa yang Bapak Ibu pahami, sehingga tayangan kita pada hari ini sebagai pelengkap pengetahuan kita bersama. Saya sebagai juga anak muda mencari pengetahuan-pengetahuan seperti ini adalah bagian dari meningkatkan, menambah pengetahuan saya secara pribadi. Karena apa? Berkaitan dengan Trisandia, banyak memiliki arti, banyak memiliki hakikat. Salah satunya adalah kita akan eling terhadap diri kita, waspada terhadap diri kita, eling terhadap leluhur, eling terhadap juga sesama, dan kita akan berhati-hati. Nah, makna-makna ini banyak secara realita, tapi anak muda pasti akan ya bertanya-tanya lah. Saya cuma bisa Trisandia aja, tapi tidak memahami artinya. Hari ini mohon disimak bersama dengan Bapak Ngakan Putardana. Tastu, Pak. Swastiastu, Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas 3 bait Ya. tentang Trisandia, gitu. Nah, ada lanjutan bait keempat sampai bait ketujuh. Saya memiliki arti hakikatnya bahwa Trisandia itu ya tuntunan kita untuk selalu eling dan waspada terhadap sesuatu hal. Bagaimana lanjutan tentang bait-bait Trisandia kita pada hari ini? Monggo, Pak. Ini kita mau bahas bait 4 sampai 6 ya. Iya. 4 sampai 7. 4 sampai 6 dulu, kemudian Nggih. penutupnya di 7 ya. Jadi 4 sampai 6 ini sebenarnya mengatur hakikat kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau mau dilihat di bahasa Indonesianya ya, bait 4 sampai 6 itu mengatur tuh hakikat hidup manusia. Sebenarnya manusia itu apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, kalau di bait keempat itu kan di mantranya kan Om Papoham Papa Karmaham. Jadi apa maknanya di situ? Kelahiran setiap manusia itu papa. Jadi sebenarnya kelahiran sebagai manusia, kita tuh belum terlepas tuh dari hukum yang namanya hukum reinkarnasi ya kalau di tradisi Hindu. Jadi masih masih mengalami yang namanya samsara gitu ya, alam samsara. Jadi di situ kita menyadari bahwa kehidupan kita ini, kehidupan setiap manusia itu nggak ada yang kita abadi. Ada lahir, hidup, mati. Dan itu pasti, yang hidup pasti akan mengalami mati, yang mati pasti akan mengalami hidup. Nah, reinkarnasi. Nah, kemudian di tempat sana kan sebenarnya disuruh menyadari nih, kenapa sih kok kita masih mengalami kelahiran, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Itu kan artinya kita belum itu balik, Mas. Kita belum pulang nih. Intinya gini. Kalau kan udah kita tahu ya bahwa roh kita kan percikan dari Tuhan atau yang itu ide apapun yang sering kita bilang. Nah, pertanyaan saya waktu itu bertanya nih gini. Usia alam semesta atau let's say deh, itu bumi ini berapa usianya? Let's say yang saya lihat di
bidang science itu istilahnya kita ada yang bilang usia bumi itu 15 miliar tahun lah ya. Nah, sementara sang semesta ini udah ada itu dari kapan? Kan dari sebelum alam semesta ini diciptain. Nah, kalau roh kita berasal dari sang semesta, berarti roh kita udah ada itu dari kapan? Berarti dari sebelum alam semesta diciptain. Kalau usia bumi aja 15 miliar tahun, jadi selama 15 miliar tahun ini lah kita belum pulang-pulang, Mas. Kalau dari saya ininya gitu. Nah, kemudian di bait keempat itu kan juga ada permohonan untuk lindungilah jiwa dan raga ditambah. Nah, maksudnya melindungi jiwa ini apa? Jiwa ini kan sebenarnya manifestasinya dari itu dia, Mas. Unsur kita energinya nih ya. Yang semestinya itu netral nih. Semestinya itu netral. Nah, yang dibilang suci, menyucikan jiwa itu sebenarnya membersihkan atau membuat si jiwa ini menjadi itu netral. Bisa melihat dua peristiwa hitam dan putih ini sebagai satu kesatuan yang di tradisi mungkin di Bali dibilang kan Rua itu Bineda ya. Itu putih hitam gitu ya. Nah, di situ kan dibilang lindungilah jiwa dan raga ditambah. Lindungin apa dari mana nih? Lindungi jiwa kita dari kejahatan yang diciptakan dari diri kita sendiri, Mas. Itu yang namanya ego, keinginan. Itu sebenarnya. Artinya kita masih terbelenggu dalam di situ. Jadi si jiwa yang mestinya murni terkontaminasi nih. Itu. Jadi perjalanan hidup ini sebenarnya itu mempertanyakan nih, satu, dari mana saya berasal, dua, untuk apa saya dilahirkan dalam kehidupan ini, yang ketiga nih, kita nanti pulangnya itu kemana? Kan itu nih, 3 pertanyaan ini yang mesti dicari dalam kehidupan ini dan harus fix nih. Jawabannya harus masing-masing dari kita mendapatkan nih. Intinya itu, Mas. Itu. Jadi bait keempat ini menyadari bahwa kita belum inilah ya, belum itu lolos babak kualifikasi lah ya. Artinya di bait keempat ini kita masih perlu banyak sekali panduan, bimbingan, tuntunan untuk menyucikan, memurnikan jasmani dan rohani kita. Yang paling penting kan rohaninya, Mas. Jasmani kan cuma ngikut, dia kan cuma kendaraan aja. Artinya di bait kedua ini memang sangat diperlukan bimbingan. Iya, bait keempat ya. Bait keempat. Bait keempat. Jadi sebenarnya pesan untuk kamu sadar loh, kehidupan ini kamu dikasih kesempatan untuk belajar untuk mempurifikasi, terutama itu jiwamu. Gitu. Karena kalau badan ini kan itu ditinggal, Mas. Gitu. Itu badan kan itu ditinggal. Yang balik kan ya itulah si atma ya kalau orang Bali bilang. Nah, apakah selesai sampai situ bait keempat? Bait keempat kalau dari saya perspektifnya itulah. Jadi sederhananya seperti itu. Memahami kehidupan ini sebenarnya kok kita diturunkan ke kehidupan ini kenapa sih gitu. Intinya itu. Nah, terus kemudian ketika kita sudah diturunkan, bagaimana kita menjalani? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang menuntun kita? Yang membimbing si kecerdasan itu atau malah si ego ini kan itu kan. Nah, kemudian menarik lagi di bait kelima nih. Yang Om sama Mahadewa Saraprani Hitam Kara. Bagaimana dengan bait kelima? Jadi bait kelima ini disadari atau tanpa disadari sebenarnya para penerus ajaran Trisandya ini atau yang saya bilang para leluhur ya, itu udah ngasih pesan loh untuk satu kita jangan nggak boleh yang namanya egois. Karena apa? Di bait itu mendoakan apa? Kami mendoakan kesejahteraan untuk semua makhluk. Semua makhluk loh. Itu nggak dibilang makhluk yang berwujud atau yang enggak. Artinya mendoakan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi mengajarkan supaya kita memandang alam semesta ini dengan universal. Gitu loh.
kesejahteraan untuk semua makhluk loh. Itu kan sebenarnya apa? Ya maksudnya kamu jangan ini dong, jangan kamu cuman mikirin hidupmu aja. Itu sebenarnya. Semua makhluk loh ya. Kan ada yang berwujud sama yang enggak. Oh, artinya bahwa di bait kelima ini ada bahasa tobat loh. Iya, meluaskan doa. Oh, Jangan cuman ke tempat sini aja. Oh, oh, nggih. Jadi di bait kelima ini kita dikasih ruang untuk bahasa sederhana anak mudanya taubat lah. Iya. Disuruh taubat bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang istimewa untuk keluargamu, untuk temanmu, untuk kehidupanmu, untuk lingkunganmu. Jangan kamu seenaknya sendiri. Iya. Oh. Jangan mendoakan cuman diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, golongan kita sendiri, yang sebaju sama kita, enggak. Itu ininya itu loh, mendoakan semua makhluk. Itu nggak dibilang kan makhluk yang segolongan, enggak. Semua makhluk dibilang. Berarti kan doa itu harus itu luas, harus itu universal. Karena dengan meluaskan doa, ya semesta pun akan itu luas sama itu kita. Sebenarnya per bait kita ini memang benar-benar mengingatkan kita semua. Betul, Mas. Terkait dengan alam, terkait dengan diri kita, terkait dengan kita nanti setelah hidup ini kita kemana. Iya. Oh, Gitu. gitu. Manusia tanpa bumi nggak bisa hidup, Mas. Bumi tanpa manusia hidup sendiri deh. Itu bait kelima. Bait kelima. Nah, kemudian kita coba menyimak bait ke-6. Ini apakah juga bait ke-6 juga ada kaitan dengan bait kelima atau semakin sempurna atau bagaimana? Jadi ini masih dalam kaitan bait 4 sampai 6 ya. Jadi ini mengatur atau mengingatkan hakikatnya manusia itu apa. Nah, bait ke-6 ini sebenarnya ini buat menyadari bahwa setiap manusia tuh nggak lepas dari yang namanya kesalahan. Kesalahan berpikir, berperasaan, berkata, berbuat, sama berperilaku. Intinya nggak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Nah, dari saya waktu pernah belajar ya, salah satu pembimbing saya bilang gini, kalau ada manusia yang ngerasa dirinya terus benar, ya udah nggak perlu lagi baca tulisan dia. Kalau dia udah merasa dirinya udah benar, paling itu mulia, udah nggak perlu lagi dibaca ini gitu. Nah, jadi di bait ke-6 ini sebenarnya menyadari bahwa kita nggak pernah lepas dari kesalahan. Nah, kesalahan itu adalah sarana untuk kita memperbaiki. Memperbaiki supaya kehidupan kita, cara berpikir, cara berperasaan, cara berkata, cara berbuat, cara berperilaku jadi lebih baik minimal dari diri kita yang itu kemarin. Intinya disuruh kita apa ya? Ya kalau kamu punya salah, kita akui, kita minta maaf, udah. Ini di sini sebenarnya. Tapi di bait kelima ini ada hukum sebab akibat. Bait ke-6. Bait ke-6. Iya. Ada sebab akibat. Iya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ya siap kita akan menerima. Iya, aksi interaksi kan. Sekarang begini Mas, yang nggak bisa saya tahu dari Mas Miko, saya itu nggak tahu loh apa yang Mas Miko pikiran sama rasakan. Tapi alam semesta itu bisa tahu dia. Gitu. Karena di sini Trikaya Parisuda benar-benar ada. Iya. Apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, kamu siap menerima itu. Ya. Artinya baik buruknya itu akan ada. Iya. Jadi baik buruk itu bukan karena itu Tuhan loh, bukan. Karena diri manusia itu sendiri. Iya. Kita yang ngasih aksi ya udah. Masa saya nanam pepaya nih. Begitu buah pepayanya datang saya itu nolak. Enggak, saya nggak mau nih. Padahal yang nanam kan saya. Nah, inilah mungkin pemirsa Indo Channel yang sebenarnya yang jarang kita dengarkan. Mungkin karena anak-anak zaman sekarang rasa ingin membacanya
agak kurang ya Pak Putu. Setelah mungkin mendengarkan Hindu Channel ini, mungkin pemirsa Hindu Channel bisa mengambil per baitnya ini poinnya apa saja sih. Ya. Paling sederhananya seperti itu, bahwa di bait pertama itu gimana sih, bait kedua apa sih, bait ketiga apa, sampai bait ke-6 seperti itu. Nah, tapi menarik Pak, tadi di bait kelima, ini mohon maaf saya balikan ke bait kelima. Ternyata di bait kelima itu kita sudah memiliki sebuah pertanyaan kehidupan. Sudahkah kita menyadari, mengakui seluruh kesalahan kita, satu persatu menjadikan bait kelima sebagai sikap kehidupan? Sudahkah kita memohon ampun atas seluruh kesalahan kita satu persatu? Ketiga, sudahkah kita saling memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Kan banyak nih orang-orang yang sulit untuk memaafkan. Sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Poin keempat. Poin kelima, bersediakah kita membersihkan hati dan mempersembahkan hati bersih kita untuk digunakan oleh semesta? Keenam, sudahkah kita kembali kepadanya dalam hati bersih kita? Ketujuh, sudahkah dalam setiap doa kita luaskan dengan rasa kita kepada semua makhluk? Ini sih keren, Mbak. Ya, nggak tahu sih. Ini sih keren. Artinya apa? Pertanyaan 6 ini, 7 ini, itu di bait kelima, itu sebenarnya bisa menyempurnakan diri kita sendiri. Betul. Kalau kita berhasil menerapkan, berhasil kita menjalankan. Dari sekian diskusi kita ya, di sini muncul 7 pertanyaan. Sebenarnya di setiap itu bait sih Mas, saya ada pertanyaan. Ada. Artinya di sini sudah jelas bahwa di bait kelima, setelah kita melihat penjelasan di bait ke-6 seperti itu. Nah, ya umat yang akan menjawab bagaimana jawaban-jawaban itu. Ya, gitu. Jadi pertanyaan itu bukan buat itu umat aja, buat saya juga. Setiap hari loh ya. Ini gimana ya? Itu makanya saya menangkap kok disuruh dilaksanakan 3 kali satu hari. Kan jam 6 ya. Isianya kalau di kebiasaan kan sebelum berangkat beraktivitas kan. Itu kita hening sejenak. Kita hening, kita melantunkan bertisan dia. Nah, kok disuruh jam itu 12? Nah, sebenarnya jam 12 itu dikasih waktu selain melantunkan trisandia, coba kamu cek dari kamu tadi berangkat sampai kamu sekarang sembahyang, kamu di jalan itu gimana? Udah cabar belum? Kamu sampai di tempat itu kerja langsung itu ngomel nggak? Ada marahin nggak? Ada ini. Jadi jam 12 tuh disuruh mereview tuh dari jam 6 sampai jam 12 kamu dari tadi itu ngapain? Pikiranmu gimana? Perasaanmu gimana? Perkataanmu gimana? Perbuatanmu gimana? Perilakumu itu gimana? Itu jam 12 kan break, makan siang, aktivitas itu lagi jam 6 dicek tuh lagi. Dari kita habis selesai makan siang, lanjutkan aktivitas sampai kita pulang, sampai ini. Cek tuh. Tuh kamu gimana? Tadi itu ada marah-marah nggak? Ada berpikiran yang itu nggak bagus nggak? Ada perasaan yang itu nggak bagus nggak? Berkata yang nggak pas nggak? Ya. Nah, intinya di situ. Jam 12 sebelum tidur disuruh itu lagi. Itu. Supaya pada saat nanti itu tidur, udah bersih tuh. Plong, Mas. karena kalau kita ngomongnya plong gitu. Nah, Pak Hakan, ini adakah dari setiap bait yang menjadikan kita itu puncak dari sesuatu halnya, bahasanya apa, gongnya lah. Gongnya. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa bait ke-7 ini memiliki arti puncaknya nih, yang untuk keseluruhan bait atau bagaimana? Ya, kalau dari sisi tradisi ya atau pelantunan, ini kan bait paling pendek, Om, Santi, Om. Tapi untuk mencapai ini justru yang terberat kalau bagi saya, karena bait ke-7 ini puncak pengalaman setiap orang yang sudah melantunkan, memahami, mempraktekkan, mengalami bait 1 sampai 6, baru dia bisa santi nih.
damai dengan Sang Pencipta, damai dengan sesama manusia, damai dengan alam semesta. Trihita karananya udah dapat nih. Jadi dia udah bisa memandang kehidupan ini dari kacamatanya semesta, dari kacamatanya itu universal lah. Jadi istilahnya sudah memahami hakikatnya itu, Mas. Tat tuam asi. Aku adalah itu kamu. Karena aku nyakitin kamu berarti aku nyakitin jati diriku. Dalam berpikir, berperasaan, berkata, berbuat, berperilaku. Jadi orang yang sudah mengalami Om Santi ini udah ama istilahnya gini, ama dirinya sendiri itu udah selesai dia. Iya. Nah, udah selesai. Udah nggak mencari itu validasi lagi, mencari itu pujian, mencari ya udahlah gitu. Tetap istilahnya kalau di tradisi saya baca di kalau nggak salah di salah satu itu lontar ya, ini saya lupa. Intinya gini, yang paling berat di kehidupan ini semesta tuh itu ngasih izin nih. Kamu mau kaya segimanapun di kehidupan ini, itu monggo. Silakan, ini emang aku siapkan buat itu kamu. Iya. Tapi yang aku minta cuman itu satu loh. Jiwamu harus sama kayak waktu kamu baru lahir. Boleh punya semua, tapi kamu jangan kamu merasa kamu bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Ini Mas, PR terberat di kehidupan ini nih. Kita harus berperang tuh sama yang namanya itu tuh ego ya. Nah, intinya itu sih, Mas. Pemirsa Hindu Channel, apakah ada yang ingin bertanya? Dari diskusi kita bersama dengan Pak Ngakan ini menarik. Kita diskusi tentang Trisandia. Yang mungkin apa yang disampaikan dari Pak Ngakan tentu saja pengetahuan-pengetahuan dari umat Hindu kita juga sudah memiliki pemahaman secara Trisandia. Jadi yang jelas bahwa literasi hari ini itu adalah bagaimana membuat yang belum mengetahui arti atau terjemahannya atau maknanya yang tersirat dalam setiap bait ini akan bermanfaat, Pak. Tetapi jika ini ditonton oleh para tokoh-tokoh kita, para cendekiawan, jika memang ada kekurangan, mohon bisa dikomen, disampaikan di kolom komentar ini di Hindu Channel, supaya banyak anak-anak Hindu, generasi Hindu kita yang membaca, atau umat Hindu yang nonton Hindu Channel dari daerah lain pun akan membaca seperti itu. Nah, kita akan memberikan pertanyaan terakhir kepada Pak Ngakan. Dari keseluruhan bait ini, ketika kita sudah memahami semua, dampak positif yang akan kita bisa jalani itu bagaimana? Yang bisa kita terima dengan kita sudah memahami arti-arti dari Trisandia ini. Ini kalau dari perspektif pengalaman saya tuh gini. Yang sudah memahami, mempraktekkan, mengalami Trisandia itu nggak menjamin ya hidup itu lancar gitu. Tapi begitu kita menghadapi itu apa sih kontradiksi, terutama kan yang paling perlu effort ya adalah ketika kita menghadapi hal yang nggak kita harapkan, Mas. Kalau yang kita harapkan ya udah kita nggak perlu itu belajar lah. Cuman pembelajaran itu kan saat kita menerima nih hal kontradiksi, hal yang terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah istilahnya lebih kalau bagi saya ya pengalaman saya nemu itu mantra yang paling itu mujarab nih, cuman 2 itu kata, ya udah. Ini kayak gini, ya udah. Itu mau diapain, orang udah terjadian. Nah tinggal next step-nya nih gimana kita. Intinya itu sih. Jadi kalau kita ngomentarin ini kan harusnya begini, ini harusnya gini, nggak bakalan itu berubah. Tapi apa kita dikasih kemampuan untuk dengan akal, dengan logika, dengan itu rasa untuk mencari solusi dengan beradaptasi. Oke, kejadian ini itu given, oke.
saya mesti ngapain. Nah, baru nanti itu pelan-pelan dikasih tahu nih, kamu gini lontar, gini. Itu. Kalau dari experience saya ya, intinya gitu. Petunjuk akan selalu ada. Ada, iya. Dari alam semesta. Nah, gitu. Respon alam akan ada. Iya. Dan inilah pemirsa Indo Channel diskusi kita terkait dengan memahami arti-arti dari Trisandia, dan pembahasan yang hari ini adalah terkait dengan bait keempat sampai ketujuh seperti itu. Bait ketujuh adalah gongnya terkait dengan mantra dari Trisandia ini. Walaupun susah proses untuk menuju ke bait ketujuh ini, Ya itu PR saya, PR kita semua. sih. Dan terima kasih Pak Sama-sama, Mas Eko. Ngakan Putwardana sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan literasi dan memberikan pengetahuan tentang arti-arti dari Trisandia. Sehat selalu, rahayu, Sama-sama, Mas lancar, pokoknya terbaik buat Pak Ngakan Putwardana. Kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Bapak Putu Ngakan Putwardana. Om Santi, 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 Om. Sama-sama, Mas Niko. Pak Rahayu. Gira.